Halo, selamat datang di channel Excel dan VB Tutorial. Baik, pada video kali ini seperti janji saya di bagian community, saya akan membahas tentang bagaimana cara atau kita belajar bagaimana membuat sebuah sistem atau aplikasi inventory barang multi gudang ya, yang nanti bisa kita kembangkan menjadi aplikasi warehouse. Nah, di sini untuk aplikasinya kita buat yang sederhana. Semoga nanti bermanfaat dan bisa Anda terapkan di tempat kerja masing-masing. Baik, langsung saja di sini. Yang pertama, silakan Anda membuat file Excel baru ya. Dan setelah Anda membuat file Excel baru, langsung Anda simpan. Cara menyimpannya seperti biasa, kita menggunakan file di sini. Kita klik file, lalu kita pilih save as. Terus di sini kita cari tempat di mana kita mau menyimpan, dan di sini kita akan tentukan tempat yang mau Anda pakai untuk menyimpannya. Terus di bagian file name silakan diganti nama filenya, dan yang paling penting di sini di bagian save as type-nya itu silakan Anda ganti menjadi Excel Macro Enable Workbook, atau bisa juga yang Excel Binary Workbook seperti itu. Nah, jika sudah, klik tombol save. Oke. Nah, setelah selesai, di bagian sheet-nya, di sini kita akan membuat beberapa sheet terlebih dahulu. Jadi langkah pertama di sini kita akan membuat desain dari tabel kita masing-masing yang terdiri dari sheet dan user form. Untuk sheet-nya kita punya 3 sheet. Yang pertama ada tabel inventory, yang kedua ada barang keluar, dan yang ketiga ada lokasi. Saya jelaskan dulu di sini. Nah, di bagian tabel inventory di sini, ini kita gunakan untuk menampung semua data, atau tabel ini kita gunakan untuk menyimpan data-data inventory yang sudah kita masukkan ke dalam gudang, entah di gudang 1, gudang 2, gudang 3, di lokasi mana atau di bin location sebelah mana, entah itu di rak berapa, baris keberapa, dan sebagainya. Oke, di bagian tabel inventory di situ kita membuatnya itu pertama di bagian kolom A ada nomor SKU. Jadi SKU itu biasa disebut juga dengan stock keeping unit ya. Jadi kalau misalnya ada istilah-istilah yang tidak dipahami, silakan di internet di searching, banyak situ. Jadi pertama ada nomor SKU atau nomor stock keeping unit. Terus di sini ada nama barang, ada bin location atau bin, terus lokasi, terus unit, terus jumlah atau quantity atau QTY, terus reorder quantity, terus cost, lalu ada inventory value, lalu ada status reorder. Nah, di sini maksudnya dari tabel ini di bagian di bagian nama barang nanti ini kita gunakan untuk menginput nama barangnya apa ya. Terus di bagian bin ini kita gunakan untuk menentukan di mana, atau kita gunakan untuk memberikan informasi di mana letak dari barang yang kita simpan di gudang. Jadi di daerah atau di lokasi sebelah mana, di rak mana, di slot berapa, dan sebagainya seperti itu. Nah, lokasi di sini kita gunakan tuh ada di gudang mana, apakah di gudang A, gudang B, gudang C, dan seterusnya. Terus unit ini berarti nanti kita gunakan untuk memunculkan informasi, jadi jumlahnya ada berapa. Misalnya barang A di bin ini, di gudang ini, jumlahnya berapa. Ya. Bukan jumlah ya, unit itu artinya satuannya ya, ya. Jadi unit itu dia satuannya apa, baru di sini QT-nya itu kita gunakan untuk mengisi jumlahnya berapa. Terus di bagian reorder QTY ini berarti kolom ini kita gunakan untuk memberikan informasi, jadi di dalam gudang itu nanti berapa batas minimal barang itu harus kita pesan ulang, supaya tujuannya itu kita tidak kehabisan barang. Jadi ketika barang sudah mau habis, sudah dalam jumlah batas minimum, maka
wajib untuk di reorder seperti itu. Jadi reorder QTE-nya berapa jumlah minimalnya seperti itu. Terus cost di sini kita gunakan untuk memberikan informasi, jadi berapa biaya biaya perawatan untuk barang yang di sini ya, yang kita masukkan di situ. Oke, terus di sini ada inventory value. Di sini untuk inventory value itu kita dapat nanti dari jumlah dikalikan dengan cost atau jumlah dikalikan dengan nilai dari barang ini seperti itu. Terus status reorder nanti kita gunakan untuk memberikan informasi. Jadi kalau misalnya di QTY ini dia jumlahnya itu lebih sedikit atau sama dengan reorder QTY-nya, maka di sini statusnya harusnya reorder gitu. Jadi ini akan memunculkan keterangan ketika jumlah QTY-nya itu dia sama atau lebih kecil dari reorder QTY-nya seperti itu. Itu untuk di bagian tabel inventory. Nah, itu dari saja penjelasannya. Ketika nanti ada mungkin yang tidak cocok, silakan komen di bagian bawah kira-kira di mana tidak cocoknya, supaya nanti bisa kita perbaiki sama-sama. Oke, lanjut sekarang di bagian sheet kedua. Ada barang keluar. Nah, di bagian barang keluar itu saya buatnya ada order, SKU, nama barang, jumlah keluar, jumlah tersedia, unit, bin, lokasi. Nah, untuk barang keluar di sini dia itu fungsinya untuk menampung data-data yang nanti kita cetak. Jadi data ini kita cetak, terus kita kirim atau kita berikan kepada petugas gudang atau petugas warehouse nanti, supaya dia itu mengeluarkan barang-barang yang sesuai dengan data yang kita cetak di sini. Jadi ordernya misalnya dia ada nomor ya, terus SKU, terus ada nama barang, ada jumlah keluarnya berapa, jumlah tersedianya berapa di gudang tersebut, terus satuannya apa atau unitnya, terus di mana lokasi tepatnya barang itu di gudang tersebut, dan di gudang mana, seperti itu. Oke, lanjut sekarang ke bagian lokasi. Nah, di bagian lokasi ini ada ini kita gunakan untuk mencatat. Jadi di setiap gudang itu biasanya ada tempat penyimpanannya berupa entah itu rak atau apa gitu ya, istilahnya itu. Nah, di situ di bagian rak-rak itu pasti tersusun beberapa slot atau beberapa ruang di situ yang digunakan untuk menaruh barang-barang ya. Nah, di sini fungsi dari lokasi atau tabel ini menampilkan atau memberikan informasi di gudang tersebut itu ada berapa rak, berapa slot dan sebagainya, seperti itu. Makanya di sini kita isi ada bin, ada gudang, ada keterangan, ada lokasi, ada lebar atau di sini lebar, tinggi dan panjang dari binnya atau dari tempatnya, seperti itu. Nah, di bagian sheet kita buatnya seperti ini dulu. Jadi kita ada punya 3 sheet sementara. Dan sekarang kita akan masuk ke bagian user form-nya. Oke, nah di bagian user form-nya sini saya ada 4 sudah. Jadi pertama ada form utama, lalu ada form inventory, lalu ada form bin, yang keempat ada form barang keluar. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu dari awal. Pertama kita masuk ke form menu utama, saya jelaskan dulu, saya jalankan. Oke, nah jadi form utama ini kita gunakan untuk menampilkan, pertama di sini nanti kita akan menampilkan jumlah atau data tentang inventory yang sudah kita masukkan ke dalam aplikasi atau ke dalam gudang masing-masing. Oke, jadi di sini nanti kita pakai untuk menentukan barang yang sudah kita masukkan ke dalam aplikasi. Di bagian sini yaitu ada list box kedua, ini kita gunakan untuk melihat pick-nya atau di bagian barang keluar. Jadi ini untuk tabel barang di dalam gudang, terus yang di sini kita gunakan untuk melihat atau mencetak data barang keluarnya, seperti itu. Nah, berikutnya di bagian bawah sini ada total inventory, total bin terpakai, total nilai inventory. Oke, di sini saya jelaskan di bagian total inventory ini nanti kita gunakan untuk menghitung ya. Jadi berapa jumlah barang yang kita punya di seluruh gudang. Totalnya ada berapa, seperti itu. Terus di bagian sampingnya ada total bin terpakai. Jadi
dalam sebuah gudang itu sudah berapa rak yang tergunakan, seperti itu. Terus di bagian sini itu kita ada keterangan total nilai inventory. Jadi berapa sih nilai inventory atau nilai barang yang kita punya di gudang yang sudah kita gunakan. Nah, terus di bagian atas ini ada bin. Tadi saya bilang bin itu kita gunakan untuk mencatat lokasi atau tepatnya itu ukuran yang lokasi, intinya lokasi ya, lokasi yang kita gunakan untuk menaruh barangnya. Jadi kalau saya klik tombol bin-nya, maka muncul form pengaturan untuk mengisi bin-nya seperti ini. Jadi ada kode bin, gudang, description, location, tinggi, lebar, dan panjang. Oke, seperti itu. Ini ada tombol save, change, delete, reset. Terus di bagian sini nanti kita akan buat tombol inventory. Jadi ketika saya klik muncul seperti ini. Di sini ada form inventory, ada nomor SKU sampai dengan status reorder. Dan ada tombol save, change, delete, reset ya. Terus di bagian samping itu ada pick list. Pick list itu sama dengan barang keluar. Jadi barang keluar itu kita nanti membuka di bagian pick list. Oke. Nah, isinya ini ada order, SKU, nama barang sampai dengan status reorder ya. Sebentar, status reorder harusnya ada nggak sih? Kita cek dulu. Harusnya lokasi ya. Kita ganti dulu. Nanti kita ganti ya. Nah, ini belum saya ganti ternyata ini. Jadi di sini ada order, SKU, nama barang, jumlah keluar, jumlah tersedia, unit, sama bin, sama lokasi ya. Jadi dua itu nanti saya ganti dulu. Di sini saya hapus. Berarti di sini setelah unit, di sini kita ganti menjadi bin ya. Setelah bin yaitu lokasi. Berarti lokasi itu berarti dia di gudang mana. Oke, untuk unitnya ini nanti kita ambilnya itu dari tabel inventory ya. Jadi di sini kita tidak perlu menggunakan combo box, tapi kita cukup menggunakan text box saja. Oke, langsung saya ganti menjadi unit. Nah, ini nanti akan saya ulangi lagi pembuatannya ya, karena tadi saya masih menjelaskan dan kebetulan di sini untuk tabelnya belum, atau text box dan label belum saya update. Jadi ini saya update dulu biar tidak ada yang keliru ya. Oke, sudah. Jadi di sini ada order, nama barang, ada order, terus ada order, ada SKU, ada nama barang, ada jumlah tersedia, ada jumlah keluar ya, ada jumlah tersedia, ada unit, ada bin, dan ada lokasi, seperti itu. Oke, jika sudah seperti ini, berarti kita akan mulai dari awal, atau kita mulai sekarang untuk membuat formnya ya. Nah, di sini pertama saya membuat form di bagian pertama, yaitu aplikasi inventory barang multi gudang. Ini saya membuat form utama namanya. Jadi di sini untuk pembuatannya silakan Anda memasukkan user form baru. Caranya sama seperti biasanya, tinggal kita klik di sini, masuk atau klik di bagian user form, terus Anda atur seperti ini. Tergantung Anda mau berapa besarnya ya. Lalu di dalamnya situ, di sini langsung kita ganti di bagian name-nya ini, hapus, Anda ganti menjadi form utama. Jadi di situ sudah saya ganti jadi nama form utama ya. Oke. Nah, terus di bagian caption sini saya ganti menjadi aplikasi inventory barang multi gudang.
Nah, setelah selesai, di dalamnya ini silakan Anda masukkan. Jadi di dalam form yang baru Anda masukkan itu silakan dimasukkan tools. Ya, di sini toolsnya pertama ada tombol. Tombol itu kita menggunakan yang comment button ini. Jadi di sini silakan diklik, tinggal dimasukkan seperti ini. Lalu akan muncul comment buttonnya. Terus kita ganti name-nya. Jadi setelah Anda masukkan comment button, Anda ganti di bagian name sini. Saya tunjukkan di sini name-nya adalah buka bin ya. Di sini juga sama, tombol yang kedua ada buka inventory, tombol yang ketiga ada barang keluar. Di bagian caption saya kasih nama bin inventory pick list. Oke, di bagian bawah di sini saya kasih nama ini list box. Jadi list box itu saya ambil dari tools yang ini list box. Tinggal diklik, digambarkan seperti ini ya. Digedein seperti ini. Jika sudah, di sini kita kasih nama, ada tabel inventory. Di sampingnya lagi ada list box juga, saya kasih nama tabel keluar. Oke. Nah, di bagian bawah sini ada memasukkan label. Jadi label ini kita gunakan untuk memberikan keterangan di bagian bawah sini nanti. Ini kita kasih keterangan captionnya adalah tabel atau total inventory. Sampingnya ada total bin terpakai, sampingnya lagi ada total nilai inventory. Nah, terus di bagian bawahnya sini ada label juga, saya kasih nama total inventory. Di sampingnya sini ada label juga, kita kasih nama di situ total bin. Terus di sini kita kasih nama total nilai. Salah ya. Nah, di sini sudah ada total bin, yang ini harus kita kasih nama ya. Saya kembalikan lagi label 7 kalau nggak salah tadi. Terus label 5, label 6 berarti. Kalau nggak salah label 6. Oh, sudah dipakai. Oke, kita ganti jadi label 8. Nah, baru di sini kita ganti menjadi total nilai. Nah, setelah selesai, di bagian bawah juga sama, ada label juga ya. Nah, ini ada label, ini juga sama, kita masukkan label lagi. Nah, label ini kita atur tipis-tipis saja karena ini tujuannya itu kita gunakan untuk memberikan garis bawah dari nilai yang kita masukkan ke dalam keterangan masing-masing. Jadi ini fungsinya hanya sebagai garis bawah saja. Oke, jadi di sini buatnya tipis-tipis saja untuk pembuatan label yang ini. Nah, berikutnya setelah selesai, langkah berikutnya di sini ketika saya jalankan maka dia berwarna ya ketika saya mengarahkan tombol ke sini. Jadi di sini desain yang saya buat itu desainnya desain clean ya. Jadi artinya itu dia saya usahakan desainnya bersih, tidak banyak terdapat apa-apa di situ, jadi supaya lebih bagus, modern dan elegan seperti itu. Nah, gimana cara kita membuat supaya tombol ini berwarna? Maka caranya seperti ini. Kita klik 2 kali di bagian tombol binnya ini. Klik 2 kali, terus di bagian sini nanti akan menemukan yang namanya buka bin underscore klik. Terus di bagian di bagian perintahnya di sini karena kita itu mau membuat perintah untuk mengubah warnanya, maka di situ kita tidak menggunakan yang klik ya. Bukan yang menggunakan yang ini, cuma kita menggunakan yang mouse move. Nah, ini. Oke, jadi untuk yang ini jangan dibuat dulu karena Anda belum membuat form yang lain. Jadi kalau Anda buat terus Anda klik, dia pasti debug karena formnya belum dibuat. Nah, jadi kita masuk ke bagian yang tadi, yang mouse move tadi. Jadi tinggal ketik seperti ini, mi buka bin.backcolor sama dengan ini kodenya. Nah, kode ini dapat dari mana? Didapat dari sini. Jadi ketika kita mengklik ya, maka di sini kita mau menggantinya itu menjadi warna seperti ini tadi. Nah, seperti ini warnanya. Nah,
Warna itu kita dapatkan dengan cara kita klik dulu di sini, lalu Anda ganti dulu warnanya di sini. Nah, ganti seperti ini. Jika sudah dapat, tinggal di copy. Nah, tinggal di copy. Setelah Anda copy ini, tinggal dikembalikan lagi. Oke, lalu Anda klik lagi di tombolnya. Terus di sini Anda ketik tadi ini ya, buka bin.bk harus sama dengan, lalu paste di sini tadi. Klik kanan, paste. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah warna yang nanti akan muncul ketika tombol kita atau mouse kita mengarah ke tombol tersebut. Oke. Nah, seperti ini. Terus setelah kita memberikan warna di sini, ketika saya mengarahkan lagi mouse-nya ke tempat lain, maka dia kembali ke seperti semula. Oke, nah di sini coding itu kita masukkan ke dalam user form. Nah, di bagian user form sini nanti ketika memilih atau terpilihnya itu yang user form klik ya, yang ini misalnya, silakan diganti menjadi yang mouse move. Oke, nanti muncul seperti ini. Nah, tinggal Anda copy ini. Jadi di bagian buka bin tadi ini di copy ya. Tinggal di copy, terus masukkan ke sini, terus diganti warnanya seperti ini jadinya. Nah, ini dapat dari mana? Didapat dari sini. Nah, ini jadi di copy, terus masukkan ke dalam sini. Nah, jadi dibuka bin, back color-nya ubah jadi seperti ini. Nah, karena kita punya 3 tombol, maka langkah yang tadi silakan dilakukan untuk ke 3 tombol ini gitu. Jadi di bagian user form mouse move-nya juga ada 3 tombol. Oke, nah seperti biasa tidak perlu khawatir, codingnya ini akan saya kasih di deskripsi video nanti ya. Jadi silakan dicek nanti di bagian deskripsi videonya. Nah, setelah di bagian form utama sudah selesai, nah sekarang kita masuk ke bagian pembuatan form yang kedua, yaitu form bin. Oke, untuk form bin dia bentuk seperti ini saja. Jadi di sini ada label ya, saya kasih captionnya form bin location. Di bagian bawah ada kode bin. Nah, ini ada label juga. Di bagian bawah sini ada text box, saya kasih nama kode bin. Saya kasih nama ini text box juga, saya kasih nama gudang. Ini text box lagi, saya kasih nama keterangan. Terus location ini saya kasih nama lokasi ya. Di sini mungkin ada yang bertanya-tanya, bedanya apa dengan di bawah sini ada gudang, ada location ya. Nah, kalau di sini gudang itu nanti kita isi dengan ada gudang 1, gudang 2, gudang 3 dan sebagainya. Terus di bagian location sini tadi kita sudah saya jelaskan, nanti kita akan isi dengan di dalam gudang tersebut itu ada yang namanya rak ya, atau tempat menyimpan. Jadi akan biasanya raknya tersusun dan pasti ada penomorannya atau ada labelnya. Nah, location itu kita gunakan untuk mencatat lokasi-lokasi yang sesuai dengan rak masing-masing seperti itu. Oke, itu untuk di bagian location sini saya kasih nama lokasi. Terus di sini ada tinggi ya, ada tinggi, ada lebar, ada panjang. Jadi ini kita gunakan untuk mencatat bin yang kita punya itu atau tempat yang kita punya itu dia ukurannya berapa. Jadi tingginya berapa, lebarnya berapa, panjangnya berapa. Nah, di bagian bawah sini ada list box, kita kasih nama tabel bin. Terus di bagian bawah sini ada tombol save, change, delete, dan reset. Tombol standar seperti biasa. Oke, itu di bagian form bin location. Nah, sekarang kita masuk lagi ke bagian form kedua, yaitu form inventory. Nah, ini form inventory-nya. Jadi di sini simple saja seperti ini formnya. Kita buat juga desainnya clean ya, nggak perlu warna-warna yang terlalu meriah karena nanti malah tidak bagus hasilnya. Oke, di sini untuk isinya ada pertama ada nomor SKU, nama barang, terus ada bin, ada lokasi, ada unit. Ini combo box ya, ini combo box juga, combo box. Terus ada lagi KTY, ada lagi di sini saya kasih nama KTY minimal, ada lagi biaya kos, ada lagi nilai inventory atau inventory. Di sini ada lagi status reorder seperti itu. Terus di sini ada tombol lagi, ada simpan, ada change, ada atau ubah, ada hapus, ada reset. Nah, tombol-tombol ini tidak perlu Anda bikin dari awal, Anda cukup copy dari sini tadi.
ya. Ini sama juga, simpan, rubah, hapus, dan reset. Oke. Nah, berikutnya setelah di bagian bin sudah selesai dibuat, kita langsung masuk ke bagian form barang keluar. Nah, barang keluar tadi ini isinya. Pertama di sini ada text box untuk order ya. Di sini saya kasih nama no SKU ya. Nah, di sini saya kasih nama combo box 1, belum saya ganti, saya kasih nama, ini harusnya namanya order ya, saya ganti dulu karena tadi hasil kopas dari yang lain. Saya kasih nama order. Terus di sini saya kasih nama SKU. Di sini saya kasih nama barang. Lalu di sini ada jumlah keluar. Terus di sini saya kasih nama jumlah tersedia. Ini unit, ini bin, dan ini lokasi. Oke. Nah, jadi fungsi form ini itu untuk menyimpan data yang nanti kita taruh dalam tabel picklist atau tabel barang keluar, supaya petugas yang di sana dengan gampang atau mudah untuk mencari barang tersebut, seperti itu. Oke, nah di sini untuk desain formnya sudah selesai seperti ini ya. Jadi tinggal kita nanti aktifkan form yang sudah kita buat masing-masing. Jadi ketika saya jalankan seperti ini, nanti ketika kita buka formnya maka dia akan terbuka seperti ini. Oke. Ada bin tadi, ada inventory, dan ada picklist ya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya dan semoga tutorial part pertama ini bermanfaat, dan silakan ditunggu atau bersabar untuk menunggu di bagian part berikutnya karena memang pekerjaan lagi menumpuk ya. Jadi harap maklum saja di situ. Oke, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya dan sampai ketemu di tutorial berikutnya.